Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ulangan berarti hukum kedua. Kitab ini mencatat pemberian hukum yang kedua oleh Musa ketika ia mempersiapkan bangsanya untuk memasuki milik pusaka yang sudah dijanjikan kepada mereka. Namun, Musa tidak sekedar mengulangi hukum Taurat kepada generasi yang baru. Ia juga menyampaikan bagaimana mereka harus menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan baru mereka di negeri itu. Ia juga menekankan pentingnya mengasihi Tuhan dan menaatinya dari hati mereka. Umat Israel memiliki negeri itu atas kasih karunia Tuhan dan mendapatkannya atas kuasa Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat menikmatinya kecuali mereka menaati firman Tuhan. Ketika umat itu tidak taat, Tuhan menghukum mereka di dalam negeri itu dan kemudian membawa mereka keluar dari negeri itu untuk menjadi tawanan Babel. Peristiwa Kades Barnea dicatat dalam Bilangan 14 dan penjelasannya dalam Perjanjian Baru terdapat di Ibrani 3-4. Tuhan memberi peringatan keras terhadap hati yang jahat yang tidak percaya. Mengapa dosa ketidakpercayaan itu begitu jahat? Pertama-tama, ketidakpercayaan menempatkan Tuhan sebagai seorang penipu dan mempertanyakan keandalan firman-Nya. Tanggung jawab kita bukanlah untuk mempertanyakan Tuhan, melainkan untuk mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya. Ketidakpercayaan itu membuang-buang waktu, sebab perjalanan 11 hari berubah menjadi 40 tahun pengembaraan dan kematian. Ketidakpercayaan merampok kita dari berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Tuhan memang memelihara umatnya selama 40 tahun itu, tetapi betapa lebih banyak lagi yang akan Dia perbuat kalau saja mereka percaya dan sudah menduduki milik pusaka mereka. Apabila Bapak Ibu Saudara tiba di tempat Kades Barnea, dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, jangan melihat ke sekeliling, mengarahkan pandangan pada berbagai masalah dan bahaya. Pandanglah kepada Tuhan yang memimpin Bapak Ibu Saudara dan berjalanlah dengan iman. Tuhan menentukan pertempuran kita. Dia memerintahkan bangsa itu untuk tidak menyerangi Bani Edom, Moab atau Amon. Umat Tuhan harus berperilaku sebagai perantau yang saleh dan tidak membuat masalah. Bagi sebuah bangsa yang baru saja mengalami kemenangan besar di dalam peperangan, perintah-perintahnya ini mungkin sulit diterima. Tetapi Tuhan mempunyai hal yang lebih baik bagi umatnya ketimbang barang rampasan dari bangsa-bangsa itu. Tidak bijaksana melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kita hindari. Tuhan menjamin kemenangan kita. Apabila Tuhan memimpin kita dalam pertempuran, kita tidak perlu takut, sebab perintahnya berarti bahwa Dia akan memampukan kita. Israel mengalahkan Sihon dan tidak ada kota yang terlalu kuat bagi umat Tuhan. Tuhan menetapkan milik pusaka kita. Tuhan berjanji untuk memberikan wilayah di seberang sungai Yordan kepada suku Ruben dan Gad, dan Dia menepati janjinya. Tuhan berjanji kita mendapatkan dengan iman.